Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, rasanya sulit untuk memperkenalkan siapa beliau. Satu, karena beliau memang sudah terkenal. Saya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan YouTube, yang memungkinkan orang-orang yang tidak dilirik TV bisa masuk ke sana, sehingga kita bisa mengambil banyak manfaat dan ilmu dari beliau. Ya, beliau sangat terkenal sekali ya kalau di YouTube. Saya lumayan sering mengikuti pengajian dari Kiai. Cuma kalau boleh kritik langsung kritik aja ya Kiai. Jangan terlalu banyak jawanya. Ini negara mana? Ini bukan negara Madura ya. Dan setiap kali nonton YouTube, seringkali seperti kebiasaan para penonton yang biasa, yang lumrah, saya selalu biasanya melihat komentar-komentar duluan. Biasanya komentar orang bodoh itu jauh lebih mengasihkan daripada orang alim. Jadi sedalam apapun penjelasan dari Gus Baha atau dari kiai-kiai kita, tetapi kemudian dikomentari oleh orang bodoh di bawahnya, itu menjadi tiba-tiba sangat menarik, lebih menarik. Salah satu komentar yang saya ingat adalah penjelasan goblok gitu. Dan O-nya itu sampai 3 loh Gus. Selepas kasus Gus Wafik, katakanlah kalau itu kasus ya, itu kan langsung dikasih tanda silang. Nah konon berikutnya adalah kiai yang sedang hadir kita ini. Itu sudah siap diincar akan dikasih silang juga ya. Mudah-mudahan hafizahullah. Tapi semoga Allah selalu menjaga beliau, disehatkan terus, amin. Sehingga kita bisa banyak terus berdiskusi dengan beliau. Jadi tadi di WA itu beliau katanya mau hadir di sini dan saya kebetulan ditunjuk tolong jadi moderatornya katanya. Temanya apa? Temanya fikih dan tafsir. Saya takut kembali apa tafsir dan fikih. Takut ada bedanya. Jadi tapi ngomong-ngomong Mahat Ali di sini jurusan fikih dan usul fikih. Tapi bagaimanapun saya persilahkan kepada Gus Baha untuk memilih tema suka-suka. Kepada beliau kami haturkan waktu juga suka-suka, tapi tidak boleh lebih dari 1 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Ini para pengatur kiai yang semoga dimaafkan Allah. Karena ngatur kiai itu dosa itu. Jadi kalau senang kiai itu wajib, tapi kalau ngatur kiai itu dosa. Jadi semoga ini dimaafkan sama Allah. Tentang ini kan jurusannya fikih. Jadi tentu fikih atau usul fikih itu semuanya diambil dari Quran. Bisa dikatakan fiqhul Quran atau minta fasiril Quran, tentu umurun fikih, tentu sesuatu yang terkait dengan apa? Fikih. Semua orang mufassir itu pasti menguasai fikih. Saya itu bisa tafsir seperti ini itu ya barokahnya. Saya itu setengah hafal i'anah. Kalau kamu kan setengah hafal takrib aja enggak. Ini pengasuhnya ini yang siapa ini, yang Pak siapa ini? Pak Khairuddin. Namanya aja sudah salah itu, Khairuddin. Api-api agomo. Jadi kalau kamu mangkel sama Khairuddin, bocah kok nakal gitu. Itu kalau diterjemah api-api agomo kok nakal gitu. Jadi ya sudahlah, memang kekacauan itu khasnya dunia ini, jadi ya biasa aja. Begini saya beri contoh yang ekstrim ya. Jadi cara memahami Quran atau fikih itu kalau ingin paham serius itu cari sisi ekstrimnya.
itu pasti nanti kamu akan mau tidak mau. Misalnya bayangkan kenapa harus pintar mengemudi. Bayangkan kalau tidak pintar itu kecelakaan. Fikih juga gitu. Kalau kita tidak tahu fikih itu bayangkan paling ekstrim, yaitu tidak dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa demikian? Karena hadan nabiyyu, ini nabi adalah musyarri' atau yang punya otoritas syariat. Sehingga dengan logika itu kalau kita punya kaifiyatul ibadah, cara beribadah sing tukhalifu manhajar Rasul. Ya, yang beda dengan apa? Manhajnya Rasul. Itu pasti masalah besar. Karena kita berarti musyarek baru, maka kritik terhadap kias, ini tak anggap mahatali semua. Kritik terhadap kias itu apa? Potensi sebagai apa? Musyarek. Tapi kritik pada faham zahiri ini tak anggap mahatali betulan, karena yang mimpin sudah Khairuddin, api-api aku. Kacau ini. Jadi misalnya begini. Sesuatu yang sama itu kadang berdasar riwayat itu ketentuannya beda. Misalnya kalau kita pakai urutan dosa akbarul kabair, satu itu al-isyrak billah. Kedua adalah qatlul mu'min. Ketiga adalah az-zina. Tapi kadang-kadang untuk mengisbatkan seseorang musyrik atau mengisbatkan seorang itu sebagai qatil, itu saksinya tidak sebanyak zina. Logikanya kan semakin akbar, semakin saksinya lebih banyak. Tapi kadang secara riwayat tidak. Sehingga apa yang dikatakan agama? Menurut ahli hadis, ad-din huwa riwayah. Kalau menurut ahli hadis, agama itu riwayat. Karena kalau kita melogika, takut kita sebagai musyarri', sebagai penentu lain atau rivalitas dari Nabi dalam membuat aturan apa? Syariat. Oposisi ya kira-kira gitu. Sehingga beragama itu harus riwayat. Nah karena beragama harus riwayat itu, saya termasuk orang yang ngapalkan hadis banyak. Saya tuh hafalan saya hadis itu banyak sekali. Bukan karena ingin lulus ma'adali, itu sudah ada ikhlas kalau ingin S1 barang itu. Tapi ya nggak apa-apa, nggak ikhlas juga nggak apa-apa. Semoga dimaafkan Allah. Tapi saya hafal hadis itu bukan niatnya kayak jenengan ingin jadi apa? S1 terus guru TPQ nanti itu ketemu banyak ustazah yang cantik itu enggak benar itu niat itu. Tapi memang aturannya seperti itu. Saya beri sekian contoh. Kalau agama itu tidak selalu mengikuti logika kita. Saya beri contoh sosial saja yang mungkin ada ini mic-nya kok terlambat kenapa? Ada yang lebih bagus. Ini adalah setelannya. Coba bawa dengan Amin Gus. ini pengatur ya. Ini ikhlas. Oh ini ikhlas katanya. Bismillah saya teruskan. Saya memberi contoh logika sosial karena ini yang paling mungkin dalam perdebatan ijtihad. Kalau ubudiyah kan kita sudah taslim ya, cara sholat pasti seperti itu. Tapi saya beri contoh sosial. Menurut Anda jujur itu baik apa enggak? Kita pasti mengatakan jujur itu baik. Tapi kebaikan jujur menurut agama itu harus berbasis halal dan haram. Begitu juga senyum, begitu juga komitmen, itu setelah halal haram. Tadi saya sudah bilang sama Gus Hasan Sadili, akhlak itu di bawah hukum. Andai kan senyum itu ibadah, itu orang-orang nakal yang rayu lelaki hidung belang, itu semuanya tukang senyum. Kadang ustazah sering merengut karena kurang bisyarah atau apa tidak tahu. Nah, nanti kalau senyum itu ibadah berarti mereka lebih sering ibadah karena sering senyum. Itu kalau sampean maling tidak konangan lapor ke pimpinan, mesti dianggap wah kamu bagus karena maling tidak konangan. Tapi ya bagus dalam konteks maling. Kamu judi kemudian kalah, kamu bayarkan sama yang menang. Kamu ya dipuji pejudi yang baik karena berkomitmen. Nah kita tidak pernah tahu sebetulnya kata baik itu harus berbasis syariat.
Sehingga kita tidak pernah muji senyum itu baik, komitmen itu baik kecuali ba'da'an wa faqadzalika kullu syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga istrinya Nabi itu diajarin syariat itu beda dengan logika. Jadi kalau mbak-mbak ini yang cantik itu sering senyum sama Ustadz ini Pak Khairuddin itu haram. Karena dia pasti GR dianggap cinta. Nah, itu kesunatannya merengut, itu secara agama kesunatannya itu merengut. Apa bahasa Maduranya merengut tuh? Maroh. Saya beri contoh, tidak betapa agama itu riwayat. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini taqaitunna fala takhdu'na bil qauli fayatma alladzi fi qalbihi marad. Wahai para istrinya Nabi, jika kamu ngomong sama lelaki lain, fala takhdu'na bil qauli, jangan terlalu sopan. Takhdu'na itu dari kata khudu. Karena kesopanan seorang perempuan cantik pada lelaki yang enggak benar itu mesti ditafsirkan yang macam-macam. Jadi kalau mbak-mbak cantik bilang, "Monggo Pak Ustadz Khairuddin mampir ke saya." Wah, pikirannya meskipun Ustadz itu mesti pikirannya kemana-mana. Padahal tujuannya mbak-mbak itu mau tanya bab istikhadah. Tapi ini mesti enggak Khairuddin lagi pasti. Udah agak-agak Saruddin. Sudah otomatis. Sehingga aturan Quran jelas. Kebaikan khudu, kebaikan sopan itu harus ada ukurannya. Karena takutnya faya toma alladzi fi qalbihi marad. Orang yang hatinya sakit melihat senyumnya perempuan yang niatnya sopan sekalipun ditafsirnya yang macam-macam. Itu juga fiqhul Quran. Makanya basis kita adalah mengenali fikih itu halal haram dulu secara riwayat. Seorang lagi secara riwayat, jangan secara akal. Kalau selalu pakai akal mungkin kita naif. Misalnya begini. Ayam yang menurut misalnya pakar kesehatan dianggap terindikasi flu burung. Sementara bekecot yang menurut mazhab Syafi'i haram kemudian malah ditetapkan sebagai makanan bergizi. Andai kan kamu jadi mufti yang mengikuti ilmu ahli gizi atau kedokteran, kamu mengatakan apa coba? Terus kamu sok ahli usul fikih karena Mahatali baru masih seneng-senengnya dalil al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan, masih amatiran masih. Wah ini bekecot ini illatul hukmi sudah naf'u ya, memberi manfaat. Yang sementara ayam itu doror karena apa? Mengandung apa? Flu burung. Wah berarti yang bekecot halal, yang ayam haram. Kalau kamu bilang gitu kan taqabbala wa minna minkum. Bisa dicoret dari daftar dai. Kalau saya seperti yang dikatakan MC, saya tidak pernah takut suatu saat tercoret apa tidak pernah takut. Karena kita sudah biasa belajar ilmunya wali. Artinya belajar ilmunya wali nomor satu cari ridhonya Allah. Saya tidak pernah ingin terkenal. Dan kalau saya terkenal kok termasuk dosa, yang menterkenalkan karena saya tidak pernah. Jadi fahisabuhum ya alaihim bukan alayya. Kalau Allah mau menghisab ya yang kurang penggawean itu. Ya kalau yang saya ngajikan itu baik, yang dapat pahala yang terkenalkan itu. Karena mereka sudah tidak bisa dapat pahala lewat alimnya, ya sudah nge-share saja. Daripada niru alimnya berat ya sudah nge-share aja itu. Sehingga tadi saya sempat rembukan sama Gus Hasan Sadili. Kenapa Rasulullah itu ngendikan Bu